Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas kebijakan dari pemerintah, di mana salah satunya adalah Permenaker nomor 5 tahun 2023 begitu, yang mengizinkan pelaku usaha memangkas sekitar 25% gaji buruh di industri padat karya yang berorientasi ekspor. Karena kita tahu kondisi global yang menjadi salah satu dasar dari penerbitan aturan baru ini. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, dunia tenaga kerja di Indonesia kembali dihebohkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Aturan tersebut mengatur batas upah pekerja di industri padat karya minimal 75%, sehingga upah yang akan diterima akan terpotong sekitar 25%. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Salah satu isinya adalah perusahaan industri padat karya berorientasi ekspor dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja atau buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima, sehingga upah yang akan diterima pekerja akan terpotong 25%. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, ketentuan upah tersebut hanya berlaku pada industri padat karya seperti industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, industri manufaktur, serta industri mainan anak. Selain kelima industri tersebut tidak diperkenankan mengikuti aturan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. Pasalnya aturan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat dan benua Eropa, serta terdampak ketidakstabilan ekonomi global. Dan upahnya juga begitu, ya boleh disesuaikan, tapi tidak boleh semena-mena. Yaitu paling sedikit penyesuaiannya, ya penyesuaiannya 75% yang dibayar dari upah terakhir. Jadi ibaratnya yang nggak dibayarkan itu maksimal 25%. Permenaker 5 ini ya hanya berlaku bagi industri padat karya tertentu berorientasi ekspor. Tertentunya itu apa aja sih dari tadi saya sebut? Yaitu hanya 5 jenis industri yang ada di slide. Yaitu industri tekstil dan pakaian jadi, industri alas kaki, industri kulit dan barang kulit, pengolahan ya, maksudnya pengolahan kulit. Kemudian industri mebel, furniture, dan industri mainan anak. Selain mengatur upah, Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 juga mengeluarkan persyaratan agar pelaku usaha di industri padat karya tidak semena-mena dan tidak langsung melakukan PHK tanpa adanya pemberitahuan ataupun pembahasan bersama para pekerja. Kemudian dalam menjalankan ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan dari para pekerja. Aturan berlaku selama 6 bulan terhitung tanggal 8 Maret 2023. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Ya, sementara itu Permenaker nomor 5 tahun 2023 juga telah mendapat penolakan dari para buruh dan salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang menyatakan perlawanannya dan akan menempuh jalur hukum serta aksi penolakan pada hari ini. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan perlawanan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Pasalnya pemotongan upah 25% yang diatur Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tidak berlandaskan hukum, serta akan memicu terjadinya diskriminasi upah terutama bagi perusahaan yang berorientasi dalam negeri, sebab tetap diharuskan membayar upah 100%. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan Menteri Tenaga Kerja janganlah seperti rentenir dengan menerbitkan aturan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, sebab pemotongan yang diatur tersebut sangatlah besar. Untuk itu, KSPI menolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan aksi pada hari ini. Pemotongan upah yang belum pernah ada sejarahnya di Republik Indonesia dan di dunia manapun, dan motongnya tinggi banget, 25%, kayak rentenir. Tanda petik, tolong ditulis. Menteri Tenaga Kerja jangan seperti rentenir, motong upah 25%, gede amat. Rentenir aja nggak 25%, rata-rata setahu saya rentenir itu 20%. Ini rentenir 25%. Maaf ya, sekali lagi kebijakannya yang saya kritisi, bukan pribadinya.
Said Iqbal menegaskan KSPI akan menempuh jalur hukum guna membatalkan Permenaker nomor 5 tahun 2023 dengan membawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. KSPI menilai tidak semestinya Permenaker nomor 5 diterbitkan pemerintah dengan berbagai alasan. Karena selama ini pelaku usaha juga telah mendapat fasilitas yang diberikan seperti tax holiday, tax amnesty, keningan suku bunga, dan tenor pinjaman yang diperpanjang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pelaku usaha diizinkan pangkas 25% gaji buruh atau pegawai. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih. Ini kita tahu besok hari libur begitu 2 hari, tapi kita cukup dihebohkan dalam beberapa waktu terakhir ini dengan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja begitu, bahwa memang ada potensi bisa melakukan pemangkasan bagi pekerja ataupun buruh begitu yang dilakukan oleh pemberi kerja perusahaan-perusahaan yang memang memiliki orientasi ekspor yang berbasis industri padat karya. Bagaimana Anda melihat di tengah situasi seperti saat ini dengan terbitnya aturan ini, Pak Faisal? Ya, ini tentu saja sesuatu yang sangat-sangat tidak ideal ya, karena kita tahu bahwa tahun ini kita mengalami apa yang dinamakan sejak tahun kemarin itu inflasi sangat tinggi ya. Dan kalau kita melihat tahun ini juga kita ada kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global yang bisa berdampak terhadap ekonomi domestik. Nah, ketika dalam kondisi di mana inflasi tinggi, sudah pasti dengan inflasinya saja ya, ini pasti akan ada daya beli yang tergerus terutama dari masyarakat kalangan menengah ke bawah. Nah, apalagi kalau kemudian ada satu peraturan yang justru bukan mendorong daya beli tapi justru menggerus daya beli ya. Walaupun ini kita mesti melihat juga ya bahwa peraturan ini kan ada juga syarat-syaratnya, tapi secara umum ini memang bukan pilihan yang terbaik ya. Nah, tapi kalau kita melihat ya, kondisi untuk industri padat karya memang sedang dalam bisa dikatakan titik nadir ya, karena kalau kita melihat kondisi sekarang, kita kemarin saja di bulan November kalau kita melihat catatan Apindo itu ada sekitar 79.000 tenaga kerja yang di PHK dari industri tekstil, produk tekstil dan juga alas kaki. Ya, kita bisa melihat bahwa tekanannya begitu besar. Ini tidak lain karena banyak industri padat karya ini, terutama kalau kita lihat misalkan tekstil, ini berorientasi pada ekspor, dan ekspornya itu adalah ke negara terutama Amerika yang merupakan pada saat sekarang ini mengalami tekanan dari sisi ekonominya karena inflasi yang sangat tinggi dan direspon dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi juga. Dan ini mempengaruhi demand dari Amerika terhadap barang-barang impor, terutama salah satunya adalah ekspor Indonesia untuk produk-produk padat karya. Nah, jadi Indonesia ini kalau kita melihat daripada struktur ekspornya, 52% untuk ekspor tekstil dan produk tekstil itu ditujukan pada Amerika. Ya, jadi memang sebagian besar ke sana. Nah, sehingga ketika ada perlambatan ekonomi di Amerika, dampaknya terhadap penjualan itu sangat signifikan, dan hasilnya, buktinya sudah kita lihat kemarin di bulan November ada PHK besar-besaran. Nah, ini harus diatasi menurut saya. Sangat penting untuk diatasi, terutama pada kondisi di mana tahun ini kita justru ingin mendorong perekonomian meredam dampak global, terutama terhadap kalangan menengah ke bawah. Baik, Pak Faisal, memang inilah yang menjadi dasar juga akhirnya Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker nomor 5 tahun 2023 karena ada permintaan juga, request begitu ya, dari pelaku usaha yang memang terdampak dengan kondisi global. Tadi sudah disampaikan begitu dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan adalah memang industri padat karya tertentu yang berorientasi ekspor. Nah, berarti apakah memang kebijakan ini didasari permintaan kemudian ini coba direalisasikan, tapi kenapa sekarang menjadi banyak benturan ataupun polemik yang muncul? Apakah nilainya atau besarannya ini, Pak Faisal? Ya, karena solusinya menurut saya yang ini yang saya katakan tadi, ini semestinya kalaupun ada, ini sangat-sangat pilihan terakhir, istilahnya yang sangat-sangat darurat, tidak ada pilihan yang lain kecuali ini. Kalau tidak maka akan kolaps. Kalau kolaps berarti ada PHK besar-besaran. Yeah. Pertanyaannya, apakah ini pilihan yang terbaik? Ya, karena kalau kita lihat pilihan-pilihan, kalau melihat hanya parsial pada satu kementerian saja, misalkan kalau solusinya dari Kementerian Tenaga Kerja, ya ini yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, semestinya ada
yang bisa dilakukan lintas sektoral ya, karena kalau kita melihat tekanan yang dihadapi oleh industri padat karya ini kan bukan hanya masalah ketenaga kerjaan ya, tapi juga ada struktur biaya produksi yang lain yang justru juga besar ya. Kalau kita lihat ada biaya energi, biaya logistik, biaya pembelian bahan baku, ada pajak dan lain-lain, di samping biaya untuk buruh. Nah, kalau pilihannya langsung kepada mengurangi gaji atau upah buruh, ini jelas tadi dampaknya yang saya ceritakan tadi. Dampak efek yang buruk ya terhadap perekonomian dalam negeri. Nah, ini lebih besar. Nah, sehingga perlu dicarikan misalkan bagaimana caranya mengurangi beban daripada pengusaha dari biaya produksi yang lain di luar biaya upah. Jadi misalkan biaya energinya dari tarif listriknya misalkan, lalu dalam hal pembelian bahan baku banyak kita lihat impor dari luar. Nah, ini apakah tarifnya sudah dipotong? Lalu yang ketiga misalkan dari sisi perpajakan itu sudahkah dimaksimalkan? Ya, karena kalau kita bandingkan misalkan dengan sektor-sektor yang lain, misalkan kendaraan listrik saja dapat subsidi ya. Kemudian kemarin ketika 2 tahun pertama pandemi, industri otomotif ada pemangkasan PPNBM barang mewah. Nah, ini sekarang industri padat karya. Industri padat karya ini adalah industri prioritas dalam RIPIN ya, dalam rencana industrialisasi ke depan. Ini salah satu di antara 5 sektor andalan, industri manufaktur andalan. Nah, kalau dia prioritas, mestinya juga ketika ada goncangan dia mendapatkan prioritas dalam hal pemberian insentif. Nah, kalau ini belum dilakukan, ya langkah-langkah yang tadi ini, saya rasa ini menjadi tidak fair kalau kemudian langsung menuju kepada solusi pemotongan gaji, ya karena tadi kalau pemotongan gaji ada side effect-nya yang buruk tadi, gitu. Jadi saya kembali lagi menempatkan ini bahwa semestinya pemerintah melihat dari approach yang lebih komprehensif, bukan hanya pada satu atau dua bidang atau sektor, karena ini sebetulnya masih bisa ditempuh dengan cara-cara seperti itu. Dan di negara lain umumnya juga melakukan hal yang sama ya. Ketika mengalami kondisi krisis, biasanya yang ditawarkan itu adalah deal mengurangi biaya produksi di luar biaya buruh. Nah, supaya dengan deal supaya jangan dilakukan PHK, jangan dipotong gajinya begitu ya. Nah, itu yang biasa dilakukan. Ya, Pak Faisal. Jadi kalau kita tangkap sebenarnya ada satu keberpihakan yang tidak merata ya. Kalau kita bicara mengenai industri prioritas ataupun strategis, mengingat ini adalah serapan tenaga kerjanya. Dan kita tahu sebenarnya kondisinya pun juga memang sedang mengalami kondisi yang tertekan. Yang Anda katakan tadi adalah titik nadir begitu dari industri manufaktur ataupun padat karya seperti TPT, kemudian alas kaki dan lain-lain. Tapi kita akan lihat strategi yang tepat seharusnya seperti apa. Apakah insentif juga bisa disamaratakan dengan industri lain yang juga mendapatkan hal yang sama. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan kriteria dari perusahaan-perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor. Kita lihat batasan-batasannya apa saja. Yang pertama, pekerja atau buruh paling sedikit ada 200 orang. Kemudian persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15%. Kemudian kita lihat produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan. Karena memang kedua negara ini yang menjadi dasar juga akhirnya ada kebijakan ini karena sedang mengalami tekanan begitu ataupun mengalami resesi ekonomi baik di Amerika maupun Eropa. Berikutnya jenis industri padat karya. Apa saja yang bisa ataupun masuk ya dalam kategori Permenaker nomor 5 tahun 2023, industri tekstil dan pakaian jadi, kemudian kulit dan barang jadi, alas kaki, furniture, kemudian juga ada industri mainan anak. Ini dia 5 jenis industri padat karya yang bisa menerapkan Permenaker nomor 5 tahun 2023, ya ini potongan 25% terhadap pegawai ataupun buruhnya. Berikutnya kita lihat dari ketentuan penyesuaian upah pekerja. Ini juga dari Permenaker nomor 5 tahun 2023. Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja atau buruh dengan ketentuan upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh paling sedikit 75% dari upah yang biasa diterima.
Jadi maksimalnya tadinya 100% jadi 75%. Kemudian penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berarti yang pertama tadi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Nah ini juga nanti kita akan pertajam. Penyesuaian upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku selama 6 bulan terhitung sejak peraturan menteri ini berlaku. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal, kalau kita lihat dengan beberapa aturan batasan kriteria yang memang sudah termaktub ya dalam Permenaker nomor 5 tahun 2023. Anda melihat bagaimana dengan jenis industri-industri yang tadi masuk dalam kategorinya? Tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furniture, mainan anak, kulit dan barang jadi. Dan ini memangkah yang paling terdampak kalau kita lihat dengan kondisi global khususnya di Amerika Serikat dan benua Eropa? Iya, yang kalau dari 5 tadi yang saya bisa pastikan memang paling tidak 2 ya. Oke. Industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki yang memang sangat banyak orientasi porsi daripada ekspornya itu besar. Oke. Dan sebagian besar ekspor itu memang ditujukan ke Amerika. Nah, untuk 3 yang lain ini mungkin dari sisi kadarnya tidak sebesar 2 industri yang tadi ya, dan sebaran daripada negara tujuan ekspornya itu juga mungkin lebih diversified. Tapi memang Amerika tetap merupakan daerah negara tujuan ekspor utama ya. Kalau kita melihat dari yang 3 yang lainnya pun begitu sebetulnya. Nah, tapi kalau kita lanjutkan juga tadi ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam Permenaker, sebetulnya ini ketentuannya sudah banyak sebetulnya syarat-syaratnya. Jadi artinya tidak gampang untuk kemudian mengurangi sampai 25% karena ada 3 syarat tadi ya. Dan itu harus ditentukan dengan bukti ya, ada buktinya misalkan kalau ada permintaan ekspor sebagian ke Amerika dan ada pembatalan atau ada surat misalkan atau bukti hitam di atas putih lah harus ada. Lalu di luar 3 syarat tadi itu juga ini ada ketentuan paling lama 6 bulan, artinya ini temporer. Betul. Ya. Lalu yang lain juga adalah kalaupun dilakukan pemotongan sampai 25% ya, ini dan itu maksimal ya, bisa kurang daripada 25%. Harus ada kesepakatan tripartit ya, hitam di atas putih. Jadi harus ada sepakat dulu. Kalau tidak sepakat ya berarti tidak bisa gitu kan, karena itu jadi syaratnya. Nah, jadi sebetulnya syarat-syaratnya udah ada rambu-rambunya gitu ya. Tidak serta-merta sepihak potong 25%, tidak begitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah memang dari sisi monitoring ya, dari sisi pengawasan. Betul. Dari peraturannya begitu, pengawasannya apakah bisa sesuai dengan peraturannya. Nah, masalahnya adalah selama ini memang pengawasan itu lemah ya. Walaupun kalau kita lihat dari Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja di daerah-daerah memang ada yang namanya aparatur yang melihat kondisi ketenaga kerjaan di perusahaan-perusahaan ya di daerahnya. Ya, jadi ada namanya tenaga kerja pengawas ya, pengawas ketenaga kerjaan. Nah, tapi tetap saja monitoringnya itu relatif lemah. Nah, tidak usah jauh-jauh. Misalkan masalah UMR saja atau upah minimum. Sekarang siapa yang bisa memastikan bahwa semua perusahaan itu mengikuti UMP? Sebagian itu tidak sebetulnya ya, pada realnya di lapangan. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Jadi walaupun syarat-syaratnya itu sudah menurut saya cukup prudent itu sebetulnya, tapi kelemahannya bukan di syaratnya, tapi kelemahannya adalah di implementasi ya. Dan bagaimana pengawasan pemerintah supaya perusahaan ini betul-betul mengikuti peraturannya. Betul. Nah, jadi ini kelemahannya itu justru ada di sana begitu. Ya, tapi kalau kita lihat itu lebih justru permasalahan klasik Pak Faisal. Kalau kita bicara mengenai implementasi, pengawasan dan lain sebagainya, kalau kita bicara mengenai peraturan dan adakah peluang begitu kita memanfaatkan tadi celah begitu akhirnya dimanfaatkan tanda kutip begitu dengan harusnya ada kesepakatan bersama kemudian bisa saja kan diterapkan secara sepihak karena memang ada dasar hukumnya meskipun tadi persyaratan-persyaratannya kemudian bisa saja beralasan kondisi keuangan perusahaan, kondisi negara tujuan ekspor dan lain-lain Pak Faisal. Ya, justru itu. Nah, karena pengawasan yang lemah ini pun, ini pula lah makanya mengeluarkan aturan begitu juga harus sangat hati-hati. Ya, tidak boleh, makanya ini harusnya menjadi pilihan yang betul-betul sangat terakhir. Tidak ada opsi yang lain. Gitu ya, tadi kita sudah, yang harus dikedepankan oleh pemerintah adalah pendekatannya bukan hanya satu parsial di ketenaga kerjaan, tapi yang lebih luas. Ya, saya sudah ceritakan tadi, mestinya yang harus diintervensi dulu adalah
adakah insentif-insentif yang sudah diberikan kepada perusahaan ya atau pengusaha? Tadi itu di sisi hulu, tadi yang saya sebutkannya ada biaya energi, tarif listrik, kemudian pajak dan lain-lain ya. Nah, yang belum dibahas juga adalah bagaimana dengan sisi hilirnya. Kalau yang menjadi masalah misalkan penjualan ke Amerika, nah sekarang dari sisi penjualan di luar Amerika bisa nggak didorong? Misalkan diversifikasi ke negara yang selain Amerika, kan banyak negara-negara lain yang sekarang itu juga sudah tumbuh dari sisi permintaannya ya yang belum banyak kita gali sebetulnya ya di Timur Tengah, ya di negara-negara Asia pun masih ada, di Afrika, Amerika Latin, itu satu. Dan di luar itu sebetulnya adalah pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri kita kan besar, gitu ya. Nah, masalahnya industri padat karya ini sebetulnya sudah sejak lama kan tergerus pasar dalam negerinya itu sejak hampir 15 tahun yang lalu ya, ketika kita aktif melakukan FTA dengan negara-negara lain termasuk diantaranya dengan China, sehingga itulah banyak masuk barang impor masuk ke dalam negeri. Kemudian industri padat karya kita termasuk PPT ini akhirnya kehilangan banyak porsi pangsa pasar di dalam negeri. Nah, jadi ada kebijakan perdagangan juga yang terkait yang masuk yang menjadi bagian daripada permasalahan ini. Nah, dalam kondisi sekarang ekspor banyak ke Amerika. Satu, bisa nggak diversifikasi? Yang kedua, bagaimana mengalihkan ke pasar dalam negeri? Nah, tapi memang mengalihkan dari pasar ekspor ke dalam negeri kan tidak mudah, ya. Tetap harus ada fasilitasi dari pemerintah, ya. Harus ada sinkronisasi kebijakannya. Nah, salah satu yang sinkron menurut saya itu adalah kan kita juga dengar akhir-akhir ini misalnya bagaimana impor pakaian bekas ya dari luar ke pasar dalam negeri. Nah, ini kan salah satu yang bisa menjadi yang harus bisa disinkronkan ya. Jadi bagaimana bisa kemudian industri pakaian dalam negeri kita merajai pasar dalam negeri kalau kemudian kebijakan perdagangannya untuk pasar dalam negeri tidak sinkron. Ya, jadi pakaian ilegal dibolehkan, impor pakaian ilegal dibolehkan, impor pakaian bekas dibolehkan gitu ya. Nah, ini kan tidak sinkron gitu. Jadi artinya opsi-opsi yang lain untuk menghindari terjadinya PHK itu sebetulnya banyak. Seandainya melihat secara lebih komprehensif dan ada itu tadi sinergi dan koordinasi antara kementerian, karena pada faktanya memang bergantung pada banyak sektor ini, banyak kementerian yang mestinya terlibat. Itu dia. Kita tahu tadi sudah disampaikan juga bahwa buruh langsung bereaksi begitu, dalam artian melakukan penolakan, bahkan ada yang mau turun ke jalan. Bagaimana kita bisa menghindari friksi-friksi yang nanti akan merugikan banyak pihak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Faisal, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Ya, Pak Faisal, lantas bagaimana kita untuk menghindari lagi friksi lagi? Karena ini pasti penolakannya akan luar biasa juga disampaikan oleh teman-teman buruh ataupun pekerja di industri padat karya tadi begitu. Karena tadi memang ini besaran, kemudian dari sisi keberpihakannya justru yang menjadi pertanyaan selanjutnya begitu, Pak Faisal, silakan. Oke, ya ini permenakernya memang sudah keluar ya. Tapi bukan berarti terlambat untuk mengantisipasi atau mencegah jangan sampai terjadi pemotongan ya, karena ini kan baru tahap peraturan. Nah, jadi yang perlu dipastikan oleh pemerintah adalah berikan tadi insentif-insentif yang bisa menahan perusahaan untuk bukan hanya tidak mem-PHK ya, tapi juga tidak mengurangi gaji karyawannya ya, karena pada saat sekarang inflasi itu justru naik, daya belinya udah turun, kemudian kalau dipotong akan lebih parah lagi kondisinya ya. Nah, jadi pastikan insentif itu dengan bergerak cepat ya, kemudian memastikan bahwa insentif itu diberikan dan fasilitasi dari sisi hilir tadi ya, terutama untuk di pasar dalam negeri ya. Dengan tentunya ada deal ya, antara pemerintah dan juga pengusaha ya. Ini kita memberikan insentif tapi syaratnya adalah tidak boleh PHK dan tidak boleh mengurangi gajinya gitu ya. Karena kalau pengusaha tidak diberikan jalan keluar ya, itu yang akhirnya dilakukan ya. Satu hal itu. Yang kedua, peraturan sudah keluar ya, dan harus juga dari sisi pengawasan ini harus diperketat ya. Jangan sampai ada free rider ya. Jadi ada yang ingin mengambil kesempatan dengan keluarnya peraturan ini kemudian ikut juga memotong gaji, padahal dari sisi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam Permenaker tadi tidak memenuhi, sebetulnya tidak visible tapi ikut mengambil kesempatan. Nah, ini
pengawasan sudah lemah. Tapi oleh karena itu, karena dilemah maka harus diperbaiki ya, karena peraturannya sudah keluar ya. Jangan sampai yang kita khawatirkan kalau itu tidak dilakukan, akhirnya benar timbul friksi yang kita tidak inginkan. Apalagi ini kita sudah masuk tahun politik ya, kita perlu menjaga stabilitas bukan hanya ekonomi, tapi juga politik ya. Dan ini saya pikir sangat-sangat sensitif ya, dan pemerintah harus betul-betul serius memperhatikan masalah ini. Oke, itu dia. Berarti yang diperlukan memang seharusnya ada insentif juga yang diberikan begitu. Jangan sampai ini menjadi pilihan akhir karena ini sudah menjadi peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Diharapkan tadi ada lagi antisipasi-antisipasi yang perlu disiapkan karena penolakan tidak akan berhenti. Nampaknya kalau kita lihat, dan semoga tidak ada timbul permasalahan-permasalahan baru dengan adanya aturan ini untuk hubungan industrial ya antara tripartit, pemerintah, pekerja dan juga pelaku usaha. Baik, Pak Faisal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan pada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Faisal. Salam sehat.